Pernahkah kalian tersesat di kota orang? Mungkin tinggal buka Maps, kalian bisa tenang ya. Tapi bayangkan jika kalian tersesat di kota yang bentuknya vertikal, berlapis-lapis, seakan gak ada dasarnya, dan gak bisa pakai Google Maps. Nah, itu yang dirasakan para pengunjung kota Chongqing. Sebuah kota di Cina yang lagi terkenal banget karena arsitekturnya, sistem transportasinya, dan pemandangannya yang menakjubkan. Chongqing memang salah satu pusat industri, teknologi, dan wisata baru di Cina. Tapi, keajaiban Chongqing tidak terbangun dalam semalam loh. Ada visi besar dari pemerintahan Presiden Xi Jinping yang ingin membangun Chongqing sebagai kota hub yang modern tanpa menghilangkan jejak sejarahnya. Cina menggelontorkan dana besar untuk menaklukkan pegunungan dengan kontur ekstrim, lalu mengubahnya menjadi kawasan urban yang kini dijuluki sebagai kota cyberpunk. Penasaran gimana hasilnya? Dan jejak sejarah seperti apa yang berpadu dengan kehidupan modern di kota Chongqing? Bersama saya, Bernadetta Nadia, yuk kita bahas. Secara geografis, kota Chongqing memang menantang karena berada di pedalaman dan dikelilingi pegunungan. Seperti pegunungan Daba di sebelah utara, Gunung Wushan di bagian timur, dan pegunungan Dalo di area selatan. Sebelum mengalami modernisasi, Chongqing dipenuhi jalan sempit dan berkelok-kelok yang mengikuti topografi perbukitan. Ada pula yang naik turun dengan ratusan anak tangga. Faktor lokasi dan konturnya yang cukup ekstrim membuat perkembangan Chongqing tidak sepesat kota-kota lain di Cina, terutama yang berada di pesisir seperti Shanghai atau Beijing. Untungnya, Chongqing dilewati Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Cina yang membuat wilayah ini berkembang menjadi kota pelabuhan, industri, dan perdagangan utama di Cina Barat Daya. Britannica mencatat keberadaan Sungai Yangtze membuat Chongqing sudah menjadi pusat perdagangan sejak era dinasti Han. Secara politik, Chongqing juga pernah berperan sebagai ibu kota Cina pada Perang Dunia Kedua di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek. Pemerintah Cina melihat potensi ini, sehingga pada tahun 1997, Chongqing dipisahkan dari Provinsi Sichuan dan ditetapkan sebagai kota madya yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Nah, sejak saat itulah Chongqing berkembang pesat. Apa sih rahasianya? Dimulai dari visi yang matang. Dalam laporan Kompas, Wakil Wali Kota Chongqing, Su Jian, pernah berkata, Presiden Xi Jinping ingin mengembangkan Chongqing sebagai titik kumpul atau hub bagi pengembangan wilayah Cina bagian selatan dan barat. Konsepnya adalah memadukan peradaban yang modern, namun tetap menjaga lingkungan dan unsur-unsur tradisional. Jadi, pembangunan Chongqing diarahkan untuk tidak mempertentangkan kota dan desa atau alam versus manusia agar kemajuannya tidak menghilangkan identitas asli. Hal ini terlihat dari desain kota Chongqing yang dikembangkan secara vertikal, bukan horizontal, karena mengikuti kontur yang berbukit-bukit. Desain unik ini menarik perhatian wisatawan dan konten kreator dari seluruh dunia yang merasa kesulitan untuk memahami topografi Chongqing, namun sekaligus mengagumi arsitekturnya. Mereka terkesima dengan area yang nampak seperti lantai dasar, namun ternyata lantai atas dari sebuah gedung bertingkat. Pada dasarnya, Chongqing adalah rangkaian dataran tinggi yang disatukan oleh jembatan, terowongan, eskalator, dan jalan layang. Pemerintah membangun jalur kereta hingga menembus gedung bertingkat, seperti stasiun Liziba ini. Bukan demi estetika semata, tapi karena kebutuhan untuk menaklukkan kontur pegunungan yang kompleks. Lantai 1 hingga 5 dibangun untuk menopang sistem LRT, sementara atasnya dimanfaatkan sebagai apartemen yang dirancang agar minim getaran. Jika kamu menyusuri Sungai Yangtze yang membelah kota Chongqing atau berdiri di atas jembatannya, kamu akan melihat visi pemerintah Cina yang ingin memadukan unsur modern dan tradisional. Di latar belakang,
Chongqing dipenuhi gedung pencakar langit yang menyala terang pada malam hari, menyuguhkan pemandangan yang indah dan membuat Chongqing terasa futuristik, bahkan kadang dijuluki sebagai kota cyberpunk. Sedangkan di tepian sungai, khususnya di wilayah Hongyadong, terdapat rumah-rumah panggung yang masih mempertahankan desain tradisional dan kini menjadi pusat kuliner serta perbelanjaan. Daya tarik Chongqing di bawah tanah juga tak kalah menarik loh. Jika kita mundur ke era Perang Dunia Kedua, Chongqing pernah menjadi ibu kota Cina di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek. Akibatnya, Chongqing menjadi target pengeboman besar-besaran. Kondisi ini memaksa pemerintah saat itu untuk membangun bunker atau tempat perlindungan dan terowongan bawah tanah. Bunker dan terowongan itu masih ada sampai sekarang dan diubah menjadi pusat kuliner baru dengan nama Underground Hotpot Chongqing. Total areanya mencapai 20.000 meter persegi yang terdiri dari 18 jalur bunker. Terdapat ratusan meja makan untuk menikmati hotpot atau rebusan panas dengan cita rasa pedas yang khas karena menggunakan lada atau mala asal provinsi Sichuan. Mala sendiri dalam karakter atau huruf Cina merupakan gabungan dari kata pedas dan mati rasa. Mirip sensasi yang kita rasakan ketika memakan rebusan panas ala Chongqing atau Sichuan. Identitas rasa ini sudah dipertahankan selama ratusan tahun dan kini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Selain jadi pusat kuliner, terowongan di Chongqing juga dilengkapi kedai teh tradisional, ruang pameran edukasi pertahanan sipil, dan pasar tematik. Perubahan status kota yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan tentu saja anggaran yang tidak sedikit mengubah Chongqing menjadi salah satu pusat industri, teknologi, dan wisata baru di Cina. Sebagai titik kumpul atau hub, Chongqing kini menjadi titik 3 koridor perdagangan, yakni China-Europe Railway atau jalur kereta Cina ke Eropa, Yangtze River Golden Waterway atau jalur logistik sungai menuju Pasifik, dan Land Sea Trade Corridor, jalur darat ke laut menuju negara-negara di Asia. Chongqing memiliki salah satu bandara tersibuk di Cina, sistem monorail terpanjang dengan total 70 stasiun, dan rumah bagi salah satu produsen mobil paling terkemuka, Changan Automobile. Konsekuensinya, jumlah penduduk Chongqing naik drastis hingga mencapai 32 juta jiwa. Ledakan populasi ini membuat pemerintah Cina turut mengeluarkan sejumlah kebijakan sosial. Antara lain, mobilisasi warga dari kawasan yang rawan banjir, membangun kantin khusus untuk golongan lansia, dan memanfaatkan teknologi agar petani lokal bisa menjual produknya dengan lebih menguntungkan. Keajaiban sebuah kota tidak terbangun dalam semalam. Di balik deretan gedung yang megah hingga sistem transportasi yang menakjubkan, ada visi yang matang, investasi yang besar, dan proses pembangunan yang terarah. Kota Chongqing membuktikan bahwa modernisasi bisa diwujudkan tanpa memusuhi lingkungan atau mematikan budaya lokal. Mengutip para pakar dalam peringatan Hari Kota Sedunia yang digelar di Chongqing pada akhir September 2025, Chongqing menawarkan wawasan pembangunan yang relevan bagi kota-kota lain, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain infrastruktur, namun tetap memusatkan pembangunan pada kebutuhan masyarakat. Nah, gimana? Apakah kalian tertarik mengunjungi kota Chongqing? By the way, Google Maps emang diblokir di seluruh Cina ya, nggak cuma di Chongqing aja. Tapi kamu bisa pasang VPN atau sekalian pakai aplikasi lokal. Mungkin kalian punya perspektif lain tentang kota Chongqing yang belum kita bahas di sini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Bernadetta Nadia izin pamit, sampai jumpa di Oh Begitu edisi selanjutnya.